Agil, nggak hujan Gil di rumah Agil, Gil? Alhamdulillah hujan Pak. Hujan ya? Berarti Bandung merata hari ini hujan nih. Ada kebagian hujan gitu, walaupun ya di sini kan sudah di daerah saya sudah reda nih. Agil di mana Agil? Rumah Agil? Di Berlin Pak. Di Berlin. Di Jerman ya. Iya Pak, betul. Hadi, halo Hadi Co. Hadir Pak. Ini di mana di? Hujan nggak di sini? Caket yang Bapak jadi sama Pak hujan. Ya Hadi, kamu tuh di mana sih rumah? Di Cigadung Pak. Oh, yang di sana hujan ya. Sekarang masih hujan nggak? Di daerah saya udah nggak, udah berhenti. Gerimis ngantuk Pak. Gerimis ngantuk. Datang ke Wale atuh, ke Baso Wale. Tegadoh icisna Pak. Nah, mayar mana di akhir. Di traktir Bapak mau Wios. Siap. Masih rame Wale, Hadi? Kirang terang Pak. Nah. Nah apa jantan ngake bahasa Sunda itu Pak? Kenapa udah can kuliah? Hadi di mana Cigadungnya di mana Hadi? Di Pengker Borma Pak. Oh, Cikonang itu kan Cikonang. Ya, Cikondang. Cikonang kan kesananya kan ke ini, ke apa namanya, ke Awiligar ya. Beres Pak. Awiligar, terus di situ ada Batik Karim ya. Ini baru 38 nih, kemana yang lainnya? Jadi rangkap 2 apa bahasana? Kena naon dari macan kuliah. Jadi siaran dalam 2 bahasa ya mah. Ya, cara siaran ya. Hilman, halo Hilman Fikri, halo. Halo Hilman. Hilman tidur ya Hilman. Bilkis, halo Bilkis. Iya Pak. Sehat Bilkis? Alhamdulillah Pak. Di daerah kamu hujan nggak? Udah reda Pak, sama daerahnya sama Bapak. Daerah timur ya, Bilkis ya? Enggak Pak, di Jalan Perang. Jalan Perang Sukaluyuk, situ. Iya Pak. Bubur ayam Jalan Perang masih ada nggak? Masih Pak. Bubur ayam sama pempek sebelahnya ya? Iya Pak. Udah reda ya. Oke. Nih pada kemana nih yang lain nih? Fajar mana Fajar? Fajar 92, yang 92. Fajar tidur tampaknya tuh. Sani. Bangun Sani. Itu Sahrul Pak. Ini Sani Fajar. Di mana nih Sani? San? Di Gatot Subroto. Ya. Hujan nggak di situ? Hujan. Tapi udah Hujan. reda lumayan. Sudah reda ya. Kasihan yang mau ke TSM lah. Kalau hujan di situ. Gimana Cibangkong Sani? Aman? Apa? Cibangkong aman Cibangkong? Aman. Cibangkong aman? Nih geluduknya nih.
keras sekali di sini. Itu Fajar baru masuk, Ini Pak. Fajar susah masuk nih. Oke. Iya, baru masuk Fajar. Ya, kita mulai saja ya. Saya akan menambah pengetahuan Anda berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pekan lalu. Nah, kalau pekan lalu kita berbicara tentang bagaimana peluluhan itu terjadi, kemudian bagaimana gabungan kata, ya, bagaimana kita menuliskan gabungan kata, kemudian gabungan kata itu juga kita pilah atas yang pertama gabungan kata berimbuhan, kemudian yang kedua gabungan kata yang gabungan kata yang ambigu, kemudian yang ketiga berkaitan dengan gabungan kata dengan unsur terikat. Pekan lalu pernah kita bahas ya itu ya. Nah, untuk hari ini waduh, Winter baru masuk, biasanya Winter lebih awal nih. Ya, hari ini kita akan membahas persoalan imbuhan juga, kata berimbuhan juga, hanya secara khusus kita berbicara tentang imbuhan mei dan mekan. Mei, mekan. Saya akan menayangkan ini, silakan nanti Anda foto saja karena cuma satu lembar. Belum sampai ya, masih dalam perjalanan nih, terhalang hujan juga nih. Ya, sudah ada? Sudah, Pak. Kenapa? Baik. Silakan Anda screenshot saja atau Anda foto saja karena cuma satu lembar. Ini karena kalau selalu saya tayangkan ternyata akan mengganggu jaringan, ya, jaringan pembicaraan kita terganggu. Jadi saya sebentar sajalah saya tayangkan. Ini berkaitan dengan mei dan mekan, mei dan mekan. Mei dan mekan dalamnya Acapi bermasalah. Ya, masalahnya ini saya mencoba mengklasifikasikan masalah mekan dan mei atas nih, atas 1, 2, 3. 1, Anda perhatikan. Me dan mei tampak di dalam. Tampak di dalam. Contoh, Adi melemparkan batu, Adi melempari batu. Kemudian, kaidah yang kedua tentang mekan mei tampak pada contoh kalimat Adi menertawakan Udi, Adi menertawai Udi. 1 dan 2 Anda perhatikan, objeknya pada mekan mei kaidah pertama sama batu. Kemudian, pada yang kedua, objeknya sama juga, Udi. Persoalannya sekarang, apakah Anda memahami perbedaan penggunaan antara mekan mei pada kaidah pertama dan mekan mei pada kaidah kedua? Silakan Anda cermati. Adi melemparkan batu, Adi melempari batu. Objeknya sama-sama batu. Ya.
Objeknya sama-sama batu. Anda perhatikan, Adi melemparkan batu, Adi melempari batu. Objeknya sama-sama batu. Akan tetapi, Anda harus mencermati aktivitas objeknya. Adi melemparkan batu, kan di situ menyatakan objeknya bergerak, berpindah. Sedangkan Adi melempari batu, objeknya diam, atau saya katakan objeknya di situ menjadi sasaran. Jadi kalau pada Adi melemparkan batu, objeknya dinamis, bergerak. Sama seperti pada Bilqis ya, mengirimkan uang kepada Agil. Contoh ya, Bilqis mengirimkan uang kepada Agil. Mengirimkan uang berarti uang tidak lagi ada pada Bilqis, karena Bilqis mengirimkan uang berpindah. Tapi ketika Bilqis mengirimi Agil uang, objeknya adalah Agil tidak berpindah. Agil di situ menjadi sasaran, ya, menjadi sasaran pengiriman. Ya, yang berpindah adalah uang. Bilqis mengirim Agil uang, mengirim Agil sebagai penerima di situ. Sama seperti pada tadi Adi melemparkan batu, batunya yang berpindah, sedangkan Adi melempari batu, batunya yang menjadi sasaran. Itu kaidah pertama. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah yang kedua ini unik nih. Nanti akan saya berikan ilustrasi bermacam-macam. Adi menertawakan Udi. Adi menertawai Udi. Saya akan menutup tayangan ini ya. Adi menertawakan Udi. Lalu Adi menertawai Udi. Banyak yang terkecoh akibat kebiasaan. Baik. Saya akan menggunakan ilustrasi Anda saja nih. Saya menggunakan nama Anda untuk ilustrasi. Ya. Misalnya begini. Dava menertawakan Sarah. Misalnya nih. Dava menertawakan Sarah. Yang tertawa siapa? Dava mana? Dava? Halo Dava. Dava. Halo Dava. Halo Dava. Atau Fajar lah. Fajar, halo Fajar. Fajar Ramdan. Ya, halo Pak. Halo Fajar, tolong cermati ya. Fajar menertawakan Sarah. Siapa yang tertawa, Fajar? Saya Pak. Tidak ada saya, Fajar yang saya katakan. Oh iya Fajar. Sekali lagi ya Fajar ya. Fajar menertawakan Sarah. Siapa yang tertawa, Fajar? Fajar. Fajar, oke. Fajar menertawai Sarah. Siapa yang tertawa? Halo Fajar? Bingung. Oke. Kalau begitu saya bertanya kepada Sarah. Halo Sarah, Nurul. Sarah. Iya, Bapak. Sarah, di mana nih? Sehat, Sarah? Sehat, Pak, di rumah. Tidak hujan di rumah? Masih gerimis, Pak, sepertinya. Yang jelas di rumah tidak hujan, yang hujan di luar, Sarah. Oh iya, benar. Iya, Pak.
Sarah rumah di mana, Sarah? Di Jalan Diponegoro, Pak. Di Ponorogo. Iya. Di sebelah mana? Di Ponorogo sebelah mana? Di komplek perumahan kantor sih, Pak. Bukan Gedung Sate. Enggak, di sebelah Museum Geologi, Pak. Oh iya. Ya. Lagi ya. Ya, oke. Sarah. Nih, perhatikan ya. Fajar menertawakan Sarah. Siapa yang tertawa? Menertawakan berarti Fajar, Pak. Fajar menertawai Sarah. Siapa yang tertawa? Menertawai Fajar juga. Fajar juga. Jadi pada kedua kalimat itu yang tertawa kedua-duanya adalah subjek ya. Subjek dalam hal ini Fajar ya, Sarah ya. Iya, Pak. Oke, baik. Padahal kata kerja yang digunakan imbuhannya berbeda ya. Yang satu menertawakan, yang satu menertawai, yang satu akhirankan, yang satu akhiran. Iya, berbeda ya, Sarah padahal ya. Iya, Bapak, berbeda. Oke, baik. Sarah, tolong perhatikan lagi nih. Tolong perhatikan ya. Saya menggunakan kata dasar lain, tapi kan mei tetap dipakai. Fajar menakutkan Sarah. Siapa yang takut, Sarah? Yang menakutkan berarti yang takutnya Fajar. Fajar menakuti Sarah. Siapa yang takut? Kalau Fajar menakuti Sarah, berarti yang takutnya Sarah. Terus ketika Fajar menakutkan Sarah? Kalau menakutkan, berarti Fajar menakut-nakuti Sarah. Gimana ya? Berarti Ya, yang takutnya Sarah. Oke. Sekali lagi Sarah, tolong cermati ya, Sarah ya. Ya. Fajar menakutkan Sarah. Yang takut siapa? Yang takut bentar, Pak. Aduh. Iya. Oke, baik. Mungkin karena kalian pelaku jadi bingung ya. Iya. Oke. Saya akan bertanya kepada, halo Diki Dharma, sebagai pihak ketiga nih, mudah-mudahan netral nih. Diki. Hadir Pak, hadir. Hadir, Diki di mana Diki? Saya lagi di rumah saudara Pak. Di mana? Masih daerah Cimahi Pak, di Sangkuriang, Cimahi. Oh, di atas. Iya Pak. Mengapa di sana cari kuota gratis ya? Iya Pak, habis kuota saya Pak. Jadi mencari kuota gratis ya Diki ya? Iya Pak, mumpung ada saudara. Oke, Diki, tadi Anda menyimak apa yang dibicarakan Fajar dan Sarah? Oh iya Pak, yang... Oke, baik. Tadi saya bertanya kepada Fajar bingung, kepada Sarah juga bingung, mungkin karena mereka pelaku ya? Iya Pak. Oke, saya bertanya kepada Anda, Diki. Fajar menertawakan Sarah. Siapa yang tertawa, Diki? Fajar, Pak. Oke. Fajar menertawai Farah. Siapa yang tertawa? Fajar, Pak. Nah, dua-duanya Fajar berarti ya, Diki ya? Iya, Pak. Oke, kemudian Fajar menakutkan Sarah. Siapa yang takut? Sarah, Pak. Kemudian Fajar menakuti Sarah. Yang takut siapa? Menakuti Sarah. Sarah juga kayaknya Pak. Juga ya. Jadi ketika digunakan kata menertawakan dan menertawai, yang tertawanya subjek ya. Iya Pak. Fajar. Sedangkan menakuti dan menakutkan, menakuti, ternyata yang takut objeknya ya. Iya Pak. Oke, padahal bentuknya berbeda ya. Mengapa bisa jawaban Anda bisa berbalikan gitu ya, bertolak belakang gitu. Yang satu subjeknya yang tertawa, yang satu lagi objeknya yang tertawa. Itu bagaimana bisa terjadi, Diki ya? Kalau kata saya karena tujuan katanya Pak, jadi kalau menakutkan berarti kan ada tujuan dari subjeknya untuk menakutkan si ininya, apa namanya? Objeknya. Ya, objeknya. Oke. Gitu. Kalau menertawakan tujuannya si subjeknya yang melakukannya. Oh gitu. Maksudnya yang menertawakannya, yang tertawanya gitu Pak, kalau menurut saya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita diskusi saja nih.
Kemudian Ya, Diki tolong nih. Saya akan memberikan satu kasus lagi ya. Iya, Pak. Dicermati ya Diki ya. Ya, Pak. Diki sebagai orang ketiga harus netral nih ya. Tadi untuk dua hal ternyata antara yang pertama dan yang kedua ternyata bertolak belakang ya. Iya, Pak. Kita lihat sekarang. Halo Fajar, halo Sarah. Hadir, Pak. Sarah Nurul itu ada satu, ada dua. Di sini pada layar ada dua nih. Ada satu, Pak. Terlalu rajin aja, Pak. Maaf, Pak. Waduh. Oke, baik. Begini. Ini Diki yang harus memberikan tanggapan ya, Diki ya. Iya, Pak. Diki, ada kalimat begini. Fajar menyenangkan Sarah. Siapa yang senang? Menyenangkan Sarah ya, Pak. Sarahnya yang senang. Oke, kemudian Fajar menyenangi Sarah. Siapa yang senang? Fajar, Pak. Mengapa itu berbeda dengan yang sebelumnya? Menyenangkan. Kenapa ya? Ayo, mengapa? Tujuannya kayaknya, Pak, dari tujuannya kan kalau menyenangi berarti kayak mengagumi gitu. Oke, terus. Jadi Fajarnya itu ada rasa, ada rasa lagi. Yes. Ada rasa gitu. Kasihan Fajar. Nurul ya. Kalau menyenangkan dia berusaha untuk Sarah tuh jadi senang gitu, Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan menertawakan dan menertawai, Diki? Kalau menertawakan sebenarnya jadi Fajarnya tuh ada sesuatu yang Sarah lakukan jadi membuat Fajar tertawa gitu, Pak, menertawakan. Kalau menertawai kayak lebih kayak mengejek mungkin ya, Pak. Tertawai gitu, Pak. Jadi sama-sama dua-duanya tertawa. Oke, Diki. Jadi yang ada pada pikiran Anda yang menunjukkan kesejajaran adalah menyenangkan dan menakutkan ya. Iya, Pak. Jadi ketika Fajar menyenangkan Sarah, tadi menurut Anda yang senang siapa? Menyenangkan Sarahnya, Pak, yang senang. Oke. Fajar menakutkan Sarah, yang takut? Fajar menakutkan Sarah. Yang takut Sarah. Oke. Jadi di situ tolong perhatikan untuk yang lain juga bahwa menyenangkan, menakutkan, mekan itu membuat objek jadi. Ya, seperti tadi Fajar menakutkan Sarah, artinya Fajar membuat Sarah takut. Jadi yang takut Sarah ya, Diki ya. Iya, Pak. Dan pada Fajar menyenangkan Sarah, berarti Fajar membuat Sarah senang. Nah, sekarang Fajar menertawakan Sarah. Kalau Anda ikuti logika yang tadi, berarti maknanya sama, fungsinya sama, bahwa makan itu membuat objek jadi. Jadi ketika Fajar menertawakan Sarah, yang tertawa bukan Fajar, karena Fajar membuat Sarah tertawa, kan begitu kan? Oh iya, Pak. Oke, nah kemudian nih Fajar, jadi Fajar dan Sarah jadi pasangan ya hari ini ya, Diki ya. Halo, Fajar menyenangi Sarah. Oh, Fajar menyenangi Sarah. Mei itu menyatakan subjeknya. Jadi verba atau kata kerja itu sasarannya adalah subjek, sedangkan me kan sasarannya adalah objek. Sehingga pada Fajar menyenangi Sarah, yang merasa senang bukan Sarah, melainkan Fajar, subjeknya. Jadi artinya Fajar menyenangi Sarah itu, Fajar merasa senang karena Sarah. Begitu juga Fajar menakuti Sarah. Yang takut bukan Sarah, Diki, melainkan Fajar. Artinya apa? Fajar takut oleh Sarah atau merasa takut karena Sarah. Demikian juga pada Fajar menertawai Sarah, Fajar tertawa karena Sarah. Jadi di situ
kita memperlihatkan, kita memiliki gambaran bahwa ketika mekan itu objeknya yang menjadi sasaran, ya, yang menjadi sasaran kata kerjanya. Sedangkan pada mei sebaliknya, subjeknya yang menjadi sasaran kata kerja. Jadi sekali lagi, Anda begitu mudah ternyata atau begitu memahami perbedaan antara mekan mei pada Fajar menyenangkan Sarah dan Fajar menyenangi Sarah. Begitu mudah Anda membedakannya. Jadi di situ berbeda bentuk itu berbeda makna. Mekan itu ke objek, mei itu ke subjek. Sehingga tadi saya katakan Fajar menertawakan Sarah, yang tertawa Sarah karena Fajar membuat Sarah tertawa. Sedangkan Fajar menertawi Sarah, Fajar tertawa karena Sarah. Juga sama seperti begini, Diki, mudah nih contohnya. Fajar, Diki menerbangkan layang-layang. Yang terbang apa, Diki? Gimana Pak? Diki menerbangkan layang-layang. Yang terbang? Diki berarti yang tadi saya yang terbang layang-layang. Iya, Diki menerbangkan layang-layang. Artinya Diki membuat layang-layang Terbang. Nah itu. Oh iya Pak. Ya, jadi bahkan itu sasarannya ke objek begitu ya. Oh iya Pak. Tuh, jadi itu kaidah yang kedua. Tadi kaidah yang pertama kita melihat bahwa mekan mei objeknya sama, akan tetapi kita lihat dinamikanya, ya, gerakannya. Ternyata ketika melemparkan batu, batunya yang bergerak pindah. Tetapi ketika melempari batu, batu tetap di situ, batu sebagai sasaran gitu. Nah, ini juga dipertegas dengan kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga tentang mekan mei pada Haryadi mengajarkan bahasa Indonesia. Haryadi mengajari mahasiswa. Di situ kalau kita berbicara tentang mekan mei, kita melihat dari dinamika aktivitas objeknya. Ketika Haryadi mengajarkan bahasa Indonesia sebagai ilmu kan berpindah di situ. Lalu kita juga bisa melihat mekan itu digunakan apabila, boleh nih dijadikan sebagai patokan. Mekan itu digunakan apabila objeknya benda, sedangkan mei digunakan apabila objeknya insan, orang. Seperti pada tadi saya katakan, Haryadi mengajarkan bahasa Indonesia atau Haryadi mengajari mahasiswa. Memang ada bentuk satu lagi, mengajar. Justru ini yang biasa kacau, penggunaan kata mengajar yang seenaknya. Banyak yang mengatakan Haryadi mengajar bahasa Indonesia atau Haryadi mengajar mahasiswa. Bahkan muncul lagi Haryadi mengajar di Tenas. Padahal bentuknya sama gitu. Kalau bentuknya mengajar, itu harus kita cermati, harus kita bedakan dengan mengajarkan dan mengajari. Seperti tadi saya katakan, jika mekan, objeknya, ada objeknya nih, sekali lagi. Jika mekan dan me itu ada objeknya. Artinya apa? Ketika mengajar, me saja tidak ada objek. Ya. Kalaupun ada kata lain yang muncul di belakang verba atau predikat mengajar, itu bukan objek, melainkan keterangan. Seperti tampak Haryadi mengajar di ITENAS. Seperti itu. Jadi Haryadi mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa di ITENAS, atau Haryadi mengajari mahasiswa bahasa Indonesia di ITENAS, atau tanpa objek Haryadi mengajar di ITENAS. Nah, seperti itu. Ini persoalan bentuk kata. Jadi harus kita pahami bahwa berbeda bentuk, berbeda makna, tentu saja penggunaannya juga berbeda gitu. Jadi berbeda bentuk, berbeda makna, penggunaannya juga berbeda. Ya, bisa dipahami ya? Diki ya? Ya Pak. Oke. Fajar, bagaimana Fajar? Bisa Pak. Sarah, bagaimana Sarah?
Mengerti dan bisa, Bapak. Kalau mengerti dan bisa. Jadi memahami apa yang dinyatakan Fajar ya. Hehehe. Gitu. Jadi sekarang sekali lagi poinnya begini, dalam bahasa itu ketika bentuknya berbeda, ya, maknanya juga berbeda. Karena berbeda bentuk, maknanya berbeda, penggunaannya juga berbeda. Begitu. Ya. Contoh lain misalnya. Ya. Fajar mengirimkan SMS kepada Sarah, mengirimkan SMS tuh. Mengirimkan SMS, objeknya SMS kepada Sarah sebagai keterangan. Lalu kalau kita lihat lagi, SMS kan semula dari Fajar, berpindah kepada Sarah, berarti di situ dinamis. Nah, kemudian saya memberikan contoh lain, mengirimi, nama I. Di Fajar mengirimi Sarah SMS. Tuh. Seperti itu ya. Jadi mengirimkan apa, mengirimi siapa, itu sajalah yang paling mudah. Mengirimkan apa, mengirimi siapa. Mengirim apaan? Tapi tidak pernah digunakan kata mengirim saja. Karena apa? Kata mengirim itu sebagai bentuk yang tidak baku atas mengirimkan atau mengirimi. Makanya sering muncul seperti tadi, saya mengirim ayah uang. Tidak bisa, saya mengirim uang kepada ayah. Tidak bisa seperti itu. Karena sekali lagi, ketika berobjek harus kita pertimbangkan objeknya. Sesuatu, bukan orang, harus akhiran kan? Kemudian objeknya orang harus digunakan kata mengirimi. Seperti itu. Jadi ada 3 persoalan tentang makan mei tadi. Ya, kita lihat objeknya bergerak, berpindah, ataukah statis sebagai sasaran. Kemudian yang kedua, sasaran predikat, target predikat itu adalah objek, kita gunakan makan. Target predikat itu adalah subjek, kita gunakan mei. Nah, saya berikan contoh lain nih. Saya bertanya kepada Fadilah. Halo Fadilah. Iya, halo Pak. Halo Fadilah, di mana nih? Di rumah Pak, Cililin. Di rumah di Bandung, Cililin Pak, Bandung Barat. Cililin. Wih, lumayan nih Cililin, Wajib ya. Iya, betul Pak. Oke. Fadilah, benar tidak kalau saya mengatakan dalam kesempatan itu Persib memenangi pertandingan ataukah memenangkan pertandingan? Coba pilih saja itu. Persib memenangi pertandingan atau memenangkan pertandingan? Mana yang benar? Sebentar Pak. Memenangi. Iya. Apakah Persib memenangkan pertandingan ataukah Persib memenangi pertandingan? Yang benar yang mana ya, Fadilah? Gunakan cara tadi. Memenangkan sepertinya. Ketika Persib memenangkan pertandingan, berarti yang menang? Pertandingannya. Pertandingan. Logis tidak? Tidak. Memenangi berarti apa ya? Padahal yang dimaksud yang menang itu adalah Persib ya. Persib, sehingga kalau Persib yang menang berarti subjeknya kan? Iya Pak. Ketika subjeknya yang menang berarti dengan akhiran kan atau dengan akhiran i? Dengan akhiran i Pak. Oke, jadi yang benar Persib memenangi pertandingan untuk menyenangkan itu. Nah kalau wasit misalnya begini, dalam pertandingan itu wasit memenangkan Persib, bisa juga kan? Jadi membuat Persib menang. Sedangkan lawannya kalah kan, begitu kan? Iya betul Pak. Oke, baik. Jadi itu persoalan makan mei. Kemudian ini silakan tanggapi ya. Sekarang tuh tampak kerancuan penggunaan kata pemimpin dan pimpinan. Ketua kelas di sini tuh siapa? Saya lupa. Saya Pak. Halo? Saya Pak. Dandi ya? Halo, ya saya Pak. Ya Dandi.
Oke, baik. Dandi di sini sebagai ketua kelas. Oke, baik ya. Dandi sebagai ketua kelas nih. Yang menjadi ketua itu dia memimpin kan? Memimpin teman-temannya di kelas itu kan? Iya, Pak. Jika itu yang terjadi, apakah ketua kelas itu pemimpin atau pimpinan? Ya, silakan. Pemimpin atau pimpinan? Saya bertanya kepada Bilkis. Halo Bilkis. Bilkis. Halo Bilkis. Iya, Pak. Bilkis. Dandi itu kan ketua kelas ya? Iya, Pak. Oke. Sebagai ketua, dia itu kan memimpin teman-temannya kan di kelas itu kan? Iya, Pak. Oke. Oleh karena itu, Dandi sebagai pemimpin atau sebagai pimpinan di kelas itu? Gimana, Pak? Dandi sebagai pemimpin atau sebagai pimpinan di kelas itu? Karena dia yang memimpin teman-teman di kelas itu. Pemimpin. Pemimpin. Dandi setuju tidak Anda sebagai pemimpin di kelas itu? Menurut saya, Pak, kalau jawaban saya itu dua-duanya itu benar, pemimpin atau pimpinan. Nah, kalau pimpinan itu dia lebih digunakan seperti menyebutkan suatu objek itu, Pak, suatu title atau suatu ya jabatan gitu, pimpinan. Nah, misalnya kalau pemimpin ini dia seperti orang yang melakukan sesuatu, orang yang melakukan suatu kegiatan tersebut kan memimpin awalnya itu dari memimpin jadi tadi apa, pimpinan sama pemimpin kan, pemimpin itu sama kayak pengibar juga Pak, setara dia dengan pengibar. Nah seperti itu. Jadi yang memimpin itu pemimpin atau pimpinan? Dua-duanya benar Pak menurut saya. Yang mengibarkan pengibar atau kibaran? Pengibar Pak. Yang menyusun penyusun atau susunan? Penyusun Pak. Yang menulis penulis atau tulisan? Penulis Pak. Yang melukis pelukis atau lukisan? Pelukis Pak. Yang membawa pembawa atau bawaan? Pembawa Pak. Yang mencuri pencuri atau curian? Pencuri Pak. Jadi logika bahasa yang itu dinyatakan dengan pe atau dengan akhiran an? Yang diawali dengan pe, Pak. Pe. Kita berbicara tentang makna tadi, bahwa yang me itu di dalam bahasa Indonesia, sekali lagi, yang me di dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan pe, sedangkan an itu digunakan untuk menyatakan yang di atau hasil. Ya, seperti tadi. Tadi saya mengatakan yang membawa, pembawa, yang dibawa, bawaan, yang melukis, lukis, yang dilukis, lukisan, atau hasil melukis, itu adalah lukisan. Jadi, yang me itu tetap kita gunakan pe. Untuk an itu digunakan untuk tadi, yang di pada dasarnya. Karena hasil melukis juga yang dilukis. Yang menulis, penulis, yang ditulis, tulisan, atau hasil menulis ya tulisan, itulah yang di. Kemudian Dandi, supaya Anda memiliki tambahan wawasan nih, yang meminum disebut apa? Peminum. Peminum. Yang diminum? Minuman. Yang menonton? Penonton. Yang ditonton? Tontonan. Yang melanggan? Pelanggan. Yang dilanggan? Langganan. Bisa dipahami ya? Jadi ada kesejajaran yang me dan yang di situ. Sehingga logika bahasa menyatakan itu. Kalau Anda mengatakan tadi bahwa pemimpin dan pimpinan kedua-duanya sama, tidak bisa. Karena yang memimpin itu adalah pemimpin, yang dipimpin adalah pimpinan. Jadi selama ini
banyak yang salah kaprah menggunakan pimpinan untuk menyatakan yang memimpin. Itu tidak benar. Jadi bukan pimpinan redaksi, pemimpin redaksi. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Jadi kembali pada persoalan pimpinan dan pemimpin dengan deskripsi yang banyak yang memuaskan atas dasar tadi pean. Di situ Anda akan menemukan kesistematisan atau kelogisan makna bahwa pe itu untuk menyatakan yang me, an itu untuk menyatakan yang di atau hasil perbuatan. Seperti itu, Dandi. Ya. Iya, Pak. Banyak yang kaget ya, karena terbiasa ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kaitannya dengan apa yang sering ditemukan di dalam karya tulis. Di dalam karya tulis, pada bagian penutup karya tulis sering ditulis atau digunakan kata kesimpulan, tetapi ada juga yang menggunakan simpulan. Ya, ini perhatikan nih. Pada bagian penutup itu simpulan atau kesimpulan. Kalau kita berbicara tentang yang tadi, hasil menyimpulkan, itu bukan kesimpulan, melainkan simpulan. Sejajar dengan hasil merangkum, kita katakan rangkuman. Hasil meringkas, kita katakan ringkasan. Jadi itu yang harus dicermati. Bukan kesimpulan pada bagian penutup karya tulis itu, melainkan simpulan. Gitu. Jadi ini tambahan informasi, ya. Secara deskriptif, kita ternyata harus membedakan antara me, kan, dan mei. Kita juga harus membedakan antara ya, pemimpin dan pimpinan. Jadi ada pe, ada pimpinan, ada pe, ada an gitu ya di situ. Harus dicermati perbedaannya. Supaya kita tidak salah kaprah lagi. Ya, Anda sebagai pemuka masyarakat ilmiah nih harus memberikan contoh, bukan memberi contoh ya. Harus memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang cermat begitu. Nah, baik, saya pikir untuk yang tambahan persoalan dalam pengimbuhan itu sudah saya berikan, dan sekarang saya akan memberikan latihan nih ya. Latihan ini sebetulnya latihan ya, bukan pelatihan ya. Latihan karena apa? Sesuatu yang dilatihkan. Itu tadi saya berikan materi morfologi melalui grup WA. Silakan dipelajari itu ya, melalui grup WA silakan dipelajari. Nah, salah satu materi yang saya berikan adalah, ini akan saya tayangkan nih. Akan saya tayangkan satu lembar saja. Nah, sudah sampai ya? Gil, sudah terbaca Gil? Terbaca, Pak. Sudah ya? Baik, 1 sampai dengan 14 ya, perhatikan. Saya menayangkan 14 kalimat. Ini berkaitan dengan apa yang kita bahas pekan lalu, ya. Berkaitan dengan peluluhan PTKS. Nah, kemudian pada setiap kalimat, Anda memfokuskan perhatian pada kata-kata yang ditulis miring. Itu yang jadi persoalan. Yang saya minta adalah
Anda menanggapi 1 sampai dengan 14, apakah kata-kata yang ditulis dengan huruf miring ini benar atau salah? Jika salah, jika salah, tolong perbaiki. Sekali lagi, dengan langkah yang pernah kita lakukan pekan lalu. Berkaitan dengan PTKS, menyangkut peluluhan. Sekali lagi, jika menurut Anda salah, kata yang ditulis miring dalam 14 kalimat itu, silakan perbaiki. Jika menurut Anda benar, biarkan saja. Silakan Anda cermati, ini berlatih untuk Anda. Saya memberikan kesempatan kepada Anda 5 menit ya untuk mencermati 14 kalimat ini. Boleh ditulis ya. Lebih baik ditulis 1, ini 1, 2, ini 3, ini 4, dan seterusnya. Silakan. Sekali lagi, kalau menurut Anda salah, perbaiki. Jika menurut Anda benar, biarkan saja. 5 menit ya, saya berikan kesempatan kepada Anda. Baik. Lebih baik Anda buka file yang ada pada grup tadi, itu ada pada slide nomor 7, lembar nomor 7, atau kalau Anda tidak mau membuka itu, silakan Anda foto saja tayangan ini, ya. Baik, sekali lagi, saya berikan kesempatan kepada kalian 15 menit untuk menanggapi 14 kalimat ini. Silakan. Nanti setelah 5 menit, saya akan membuka dialog ya.
Halo, sudah selesai? Dandi, sudah selesai belum, Dandi? Fajar udah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, oke. Deva Nugraha, sudah selesai, Deva? Iya, Pak. Sudah selesai. Fajar? Fajar mau ngejawab katanya, Pak. Oh, boleh lah, boleh. Fajar sudah selesai belum, Fajar? Pak, boleh. Sama Deva juga. Ini Fajar dan Sahrul berdua. Udah, Pak. Halo? Fajar sudah selesai, Fajar? Sahrul? Iya, Pak. Apa, Pak? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah. Novi, halo Noviona. Noviona tidak ada suaranya nih. Ya, Pak. Novi sudah selesai belum, Novi? Sudah, Pak. Oke. Terus Anisha, halo Anisha. Anissa Halo, Malaysia. Anissa Malaysia, halo Anissa. Iya, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, baik. Anissa, halo. Iya, Pak. Saya minta Anda ya menanggapi kalimat 1, 2, 3. Bagaimana menurut Anda kalimat nomor 1, 2, 3, Anissa? Sebentar, Pak. Kalau yang pertama tuh menertawakan. Kalau yang kedua mengetik kali, Pak. Terus? Yang ketiga menerapkan. Sudah benar berarti tetap ya? Iya. Lalu nomor 4? Menerjemahkan. Menerjemahkan, baik. Mentertawakan, mentik, menerapkan, menerjemahkan pada 1, 2, dan 3. Ternyata tadi sudah ada tanggapan bahwa nomor 1 seharusnya menertawakan, nomor 2 mengetik, nomor 3 berarti tetap ya? Iya, Pak. Nomor 3 tetap. Jangan ragu-ragu, Anissa. Nomor 3 ya tetap, Pak. Tetap ya. Nomor 4 menerjemahkan ya? Menerjemahkan. Oke, baik. Yang harus Anda cermati 1 sampai dengan 4 kata dasarnya diawali dengan T. Ya kan? Tertawa, tik, terap, terjemah. 4-empatnya sekali lagi kata dasarnya diawali dengan T. Hanya nomor 2 tik berbeda dengan kata-kata dasar yang lain, hanya terdiri atas 1 suku kata. Kan lalu kita membahas bahwa berkaitan dengan peluluhan PTKS harus kita cermati jumlah suku katanya pada kata dasar itu, karena ini akan menentukan terjadi atau tidak terjadi peluluhan. Ketika kata dasar itu terdiri atas lebih dari 1 suku kata, terjadi peluluhan. Makanya tertawa, terap, terjemah. Kata-kata dasar itu lebih dari 1 suku kata, sehingga Anissa tadi mengatakan menertawakan, menerapkan, menerjemahkan. Situ terjadi peluluhan. Sedangkan pada kata dasar yang terdiri atas 1 suku kata, secara deskriptif, sistematis bahwa sekali lagi ya, pada kata dasar yang terdiri atas 1 suku kata, bahwa itu lebih produktif dibandingkan dengan sehingga nomor 2 bukan mentik, melainkan mengetik. Begitu ya, Anissa ya? Iya, Pak. Oke, baik. Berikut saya minta, tadi Muhammad Syahrul katanya mau menjawab. Ya, Fajar ya?
Halo Mama Syahrul. Ya Pak, hai. Hai. Ada di mana? Halo. Apa Halo. Pak? Syahrul ada di mana nih? Ada di rumah saudara Bapak. Di mana? Di Husein. Tadi Diki di Cihanjuang. Sangkuriang. Cihanjuang Sangkuriang ya. Terus Syahrul di rumah saudara juga ya. Tuh kata Sani Dapa bohong katanya tuh. Aduh Sani. rumah kamu asli di mana? Di Pasteur Bapak. Oh, di Pasteur. Terus sekarang ke Husein gitu? Ya dekat. Tuh katanya Devanugraha lagi apel Pak Syahrul mah. Keren. Alah. Gak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Pak. Gak apa, apel tandanya laku. Daripada Dapa ya tidak laku ya. Oke, Syahrul. Ya Pak. Saya minta Anda ya memberikan tanggapan pada nomor 5, 6, 7, dan 8. Wah, banyak sekali. Ya, tidak apa-apa, Pak. Ya 4, yang lain juga 4, Anissa 4. Kamu juga harus 4. Iya, Pak. Pacar boleh 1 ya. Kamu menggarap soal bisa lebih dari 1. Ya, Pak. Saya izin menjawab, Pak ya. Ya, nomor 5 itu saya mencontoh, Pak. Yuk, silakan. Ya, nomor 5 itu mencontoh. Yang nomor 6 itu saya mencuci. Terus kemudian yang nomor 7 mencontoh, terus memarkirkan. Memparkirkan. Terus yang nomor 8 memparkirkan atau memarkirkan? Weh, Syahrul. Apa, Pak? Memparkirkan atau memarkirkan? Memparkirkan, parkirkan. Terus nomor 8 mempesona, tetap, Pak. Oh, tetap. Oke, baik. Kita bahas ya. Menyontoh, menyuci. Anda lihat di situ, kata dasarnya adalah contoh dan cuci. Kata dasarnya adalah contoh dan cuci. Huruf awalnya adalah C. Huruf awalnya adalah C. Yang kita persoalkan berkaitan dengan peluluhan adalah PTKS. Lalu, berdasarkan pengamatan pekan lalu bahwa PTKS saja tidak selalu luluh. Contoh tadi tik. Kemudian ketika kata dasar diawali dengan gugus konsonan atau konsonan rangkap, PR. Walaupun huruf pertamanya P, akan tetapi kata huruf yang mengawali kata proses itu adalah PR, bukan hanya P, ada R. Di situ juga tidak mengalami peluluhan. Sekali lagi, PTKS saja yang berkaitan dengan peluluhan tidak selalu luluh. Yang di luar PTKS, huruf-huruf di luar PTKS, seperti C, itu jelas tidak mengalami peluluhan. Sehingga tadi Syahrul mengatakan mencontoh, mencuci, itu benar. Hanya harus diingat juga, ada kata dasar suci. Ya. Kalau maknanya membuat diri suci, ya menyucikan diri. Bukan mencucikan diri, menyucikan diri. Karena kata dasarnya adalah suci. Lalu, tadi Syahrul mengatakan memparkirkan, mempesona. Kata dasarnya parkir, kata dasarnya pesona. Pekan lalu sudah kita deskripsikan bahwa ternyata P pada awal kata dasar yang terdiri atas lebih dari satu suku kata. Ada pakai. Syahrul menjadi apa kalau pakai? Halo Syahrul. Memakai, Pak. Memakai. Iya, Pak. Pilih. Memilih. Pukul. Apa? Pukul. Pukul balik. Memukul. Putus. Memutus. Memutus atau memutuskan ya? Iya, Pak. Oke, jangan kamu memutuskan pacarmu yang baru. Oh, tidak, Pak. Peluk, memeluk. Asik, langsung itu memeluk. Jadi apa yang terjadi pada P pada awal kata dasar? Oh, P-nya hilang, Pak.
Jadi Tidak memarkirkan. hilang, tidak hilang. Ah, hilang kamu. Sering-sering aja dulu. Jadi, halo, jadi bagaimana, Sarul? Jadi memarkirkan, Pak. Memarkirkan. Kemudian nomor 8, memesona. memesona ya. Jadi bukan mempesona, memesona. Karena tadi ketika saya menyodorkan kata peluk, Anda langsung memeluk. Wah, itu langsung bisa Anda. Itu ya? Ya, baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih, Sarul. Ya, Bapak, sama-sama. Selamat berapel ria ya, siang hari. Ya, Pak. Itu kata ada apa, sedang apel katanya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Saya minta tanggapan dari halo Winter. Winter. Ya, Pak. Winter. Halo, Pak. Ya, baik. Untuk Anda 2 nomor saja, 9 dan 10. Silakan. Ah, maaf. 9, 10, 11. Silakan Winter. Halo Winter. Ada gangguan ya? Gangguan Winter, baik. Ya Pak, sebentar Pak, saya buka dulu. 9, 10, 11, ayo, Winter. Ini terbuka di HP, sekarang pindah ke laptop, jadinya close lagi. Oke, saya pindah ke yang lain dulu ya, Winter ya. Sekarang saya minta, sekarang saya minta, halo Noviona. Novi. Ya, Pak. Novi, nomor 9, 10, 11. Ayo silakan Novi. Untuk nomor 9 itu menyukseskan, Pak. Oke, terus? Nomor 10 menyita. Nomor 11? Nomor 11 memfitnah. Oke, baik. Untuk 9, 10, kata dasarnya sukses 10 sita ya. Kata-kata dasar itu lebih dari satu suku kata diawali dengan S sesuai dengan kesistematisan yang saya jelaskan pekan lalu bahwa S pada kedua kata dasar itu mengalami peluluhan sehingga menjadi menyukseskan dan menyita. Sedangkan nomor 11 kata dasarnya Novi, apa kata dasarnya Novi? Fitnah, Pak. Fitnah dengan F atau dengan P? F, Pak. Oke, tadi saya mengatakan bahwa untuk PTKS saja tidak selalu luluh, apalagi huruf-huruf selain itu. Sehingga fitnah diawali dengan F tidak mengalami peluluhan, seperti halnya fokus, seperti halnya fasilitas. Jadi, memfitnah yang benar ya, Novi ya? Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya minta sekarang Deva. Halo Deva. Hadir, Pak. Deva, coba nomor 12, 13, 14. Deva. Untuk nomor 12 mengelola. Oke. Nomor 13 mengontrakkan. Untuk 14 mengait-ngaitkan, Pak. Mengait-ngaitkan. Persoalan yang mengait-ngaitkan sekarang tidak usah diubah, ya. Persoalan kait yang mengait. Kait mengait. Di situ Anda perhatikan
Kata dasar untuk nomor 12, 13, ketiga-tiganya diawali dengan kelola, kontrak, kemudian kait. Lalu kita lihat, kata-kata dasar itu lebih dari satu suku kata. Ingat, PTKS mengalami peluluhan ketika terdapat pada kata dasar yang terdiri atas lebih dari satu suku kata. Jadi betul, Dava, ya, saya harus mengelola, perusahaan mengelola, kemudian dia mengontrakkan rumahnya, K-nya menjadi mengontrakkan. Lalu nomor 14, persoalan yang kait mengait itu sukar direalisasikan. Anda berarti sudah paham betul, dan saya minta materi lain yang saya berikan melalui grup WA itu dipelajari lagi, ya, berkaitan dengan pengimbuhan yang lainnya. Ini yang menjadi persoalan paling banyak itu berkaitan dengan pada PTKS. Yang lain bukan tidak ada persoalan, ya, ada, akan tetapi secara kuantitatif itu lebih sedikit dibandingkan dengan persoalan Nah, saya meminta Anda mempelajari materi yang saya berikan tentang morfologi. Saya katakan tadi pada grup WA, pekan depan saya meminta Anda, ya, jika Anda tidak memahami atau ada yang tidak Anda pahami dari materi yang saya berikan pada grup WA, itu silakan Anda tanyakan untuk kita diskusikan pekan depan. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa absensi, ya, absensi jangan lupa, ya, pada model itu jangan dilewatkan, ya. Baik, saya akhiri saja untuk hari ini, ya. Sampai di sini. Selamat untuk Muhammad Syahrul, selamat untuk Fajar dan Sarah. Ya, selamat untuk Dandi menjadi pemimpin di kelas ini, ya, Dandi, ya. Ya, Pak. Selamat Siap. untuk semuanya. Baik, terima kasih untuk hari ini, sampai di sini, ya. Waduh, selamat Arul tuh Fadilah langsung. Fadilah Muhammad Fauzan, selamat Arul. Wow, Arul sedang ada di Husein bersama pacarnya sekarang. Baik, sampai di sini, ya. Dandi, boleh mengundurkan diri, ya, Dandi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.